Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 236, Kecurigaan Chen Tianqi. Mau minum-minum. Gao Yong menatap Huang Xiaolong dengan linglung. Pada saat berikutnya, darah mudanya mendidih, mengalir melalui pembuluh darahnya dengan kegembiraan, dan detak jantungnya berputar-putar di dadanya. Namun, di permukaan dia hanya berhasil mengangguk setuju dengan gerakan kaku. Tak lama kemudian, Gao Yong mengikuti Huang Xiaolong, meninggalkan jalan Sungai Fajar. Sepanjang jalan, Gao Yong merasa seolah-olah dia melayang di atas awan, tak ada yang bisa menariknya kembali ke bumi. Ketika Huang Xiaolong tiba di luar Southern Hill Estate, Huang Peng dan Su Yan menjulurkan leher mereka sambil menunggunya di pintu masuk depan. Saat Su Yan melihat sosok Huang Xiaolong muncul di cakrawala, dia bergegas keluar dalam beberapa langkah, memeluk Huang Xiaolong. "Longer, akhirnya kau pulang." Dipeluk di depan umum oleh ibunya di usianya membuat Huang Xiaolong sedikit malu, tetapi dia jelas merasakan cinta keibuan Su Yan dan kerinduannya pada putranya. Mengingat fakta bahwa selama ini dia lebih banyak terpisah dari keluarganya, entah pergi atau berkultivasi, menghabiskan sedikit waktu bersama mereka, sedikit rasa bersalah muncul di hati Huang Xiaolong. "Ya, ibu, aku kembali." Huang Xiaolong menegaskan. Dalam hati, hatinya terasa masam. "Bagus, bagus, asalkan putra kita kembali dengan selamat. Ada begitu banyak orang di sini, Yaner, jangan mempermalukan putra kami, biarkan kami masuk dulu." Huang Peng datang untuk menyelamatkan putranya saat ini, menghibur istrinya pada saat yang sama. Baru pada saat itulah Su Yan melepaskan putranya. Ia tahu identitas dan status putranya sudah tidak sama lagi, berpelukan di depan umum seperti ini memang memalukan. "Kakak." Huang Min berdiri di depan kakak laki-lakinya sambil tersenyum malu karena bahagia. Huang Xiaolong tertawa melihat adik perempuannya. "Pernikahanmu 2 hari lagi, kakakmu berusaha keras untuk segera kembali. Syukurlah, aku berhasil tiba tepat waktu." "Kakak." Mata Huang Min langsung memerah. Ia pun bergegas mendekat dan memeluk Huang Xiaolong beberapa saat sebelum melepaskannya. Huang Xiaolong mengamati wajah adiknya yang manis dan lembut sambil mengangkat tangan kanannya untuk menyeka air mata yang mengalir dari sudut mata Huang Min. Ia senang dan puas, gadis kecil itu akhirnya tumbuh dewasa. Ia dapat mengingat dengan jelas seolah-olah baru kemarin ketika ia biasa menyelinap ke gunung belakang untuk berlatih kitab metamorfosa tubuh, seorang gadis kecil biasa pergi jauh ke atas bukit untuk mencarinya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dalam sekejap mata. Setelah tahun baru, gadis kecil itu akan berusia 19 tahun, dan dia 20. "Kamu sudah cukup umur untuk menikah tetapi kamu masih menangis seperti anak kecil. Ayo, kita masuk." Huang Xiaolong tersenyum, menggoda Huang Min. Huang Min mengangguk setuju, air mata berubah menjadi tawa. Oleh karena itu, Huang Xiaolong, Huang Peng, Su Yan, dan yang lainnya yang berdiri di pintu masuk ke aula besar Southern Estate Manor, di mana kata-kata dan suara tawa yang meriah terus berlanjut. 2 hari kemudian adalah hari pernikahan besar Huang Min, dan kepulangan Huang Xiaolong meningkatkan suasana pesta yang terbentuk di Southern Hill Estate. Huang Xiaolong adalah tulang punggung keluarga Huang, jika Huang Xiaolong tidak dapat kembali tepat waktu untuk pernikahan Huang Min, perayaan dan suasananya akan terasa kurang. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan aula besar dan kembali ke halamannya. Memanggil Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou untuk menanyakan masalah-masalah selama 2 tahun terakhir di Southern Hill Estate. Ketiganya masing-masing melaporkan masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab mereka satu persatu. Menurut laporan mereka, Nine Tripod Commerce didirikan dengan sukses di kota Kekaisaran Duanren, dan telah membuka banyak cabang di kota-kota utama Kekaisaran Duanren. Berkat dukungan kuat Kaisar Duanren, kemajuan dan bisnis berjalan baik, meletakkan fondasi yang baik. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pendapatan harian telah melampaui 3 hingga 4 ribu koin emas. Dengan perkembangan Nine Tripod Commerce, Huang Xiaolong percaya bahwa dalam waktu 30 hingga 40 tahun, perusahaannya akan menjadi salah satu dari 4 perusahaan teratas di Kekaisaran Duanren. "Ada pergerakan dari Yao Fei atau Dewa Templar?" tanya Huang Xiaolong. Zhao Su menggelengkan kepalanya, sejak pertempuran di Institut Duanren di mana Yao Fei diselamatkan oleh orang dari Dewa Templar, dia tidak menunjukkan dirinya lagi. Tidak ada gerakan dari Dewa Templar. Huang Xiaolong mengangguk, perketat patroli perkebunan selama 2 hari ke depan. "Yang mulia, maksud Anda Yao Fei dan Dewa Templar mungkin menggunakan hari pernikahan Nona Huang Min untuk membuat masalah?" Zhang Fu menanyakan keraguannya. "Kemungkinan itu ada, tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati," kata Huang Xiaolong. Rumah keluarga Yao, fondasinya, markasnya dibakar habis olehnya. Yao Fei dan leluhur Yao melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Tidak diragukan lagi mereka akan membalas cepat atau lambat. Huang Xiaolong punya firasat, pada hari pernikahan adiknya Huang Min, sesuatu akan terjadi. "Yang mulia, ada sesuatu yang ingin dilaporkan oleh bawahan ini."
Pada titik ini, Zhao Su menyela. Oh, bicaralah. Huang Xiaolong mengizinkan. Kami berdua, aku dan Zhang Fu, meninggalkan markas besar gerbang Asura dan kepala wilayah utama Chen Tianqi mungkin curiga akan sesuatu yang sedang terjadi. Dia telah mengirim orang ke benua angin salju. Zhao Su ragu-ragu sebelum mengungkapkan informasi terakhir. Huang Xiaolong menoleh, matanya berkedip-kedip. Apakah Chen Tianqi akhirnya menyadari keberadaannya? Akan tetapi, sudah cukup lama sejak Zhao Su dan Zhang Fu meninggalkan gerbang Asura, jadi wajar saja jika Chen Tianqi curiga. Karena Chen Tianqi mengambil langkah pertama dengan mengirim seseorang, dapat dipastikan bahwa dia akan segera datang ke benua angin salju. Dia tahu ini tidak dapat dihindari, cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Mungkin hari ketika dia dan Chen Tianqi akhirnya bertemu akan menjadi hari ketika mereka bersaing memperebutkan tahta penguasa gerbang Asura. Penguasa gerbang Asura. Cincin Asura di jari Huang Xiaolong berkilau. Huang Xiaolong berencana untuk melawan Dewa Templar, dan itu akan menjadi prestasi yang hampir mustahil jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Huang Xiaolong harus merebut posisi penguasa gerbang Asura. Mengendalikan gerbang Asura dan jutaan pengikutnya. Sebenarnya, penguasa tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Penguasa memiliki cincin Asura, penerus sah yang ditunjuk oleh penguasa lama. Bahkan jika kepala domain utama Chen Tianqi tiba di sini, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap penguasa. Zhang Fu berbicara. Huang Xiaolong mengangguk dalam diam. Meskipun Zhang Fu berkata demikian, jika dia ingin menguasai gerbang Asura sepenuhnya, dia harus menaklukkan Chen Tianqi terlebih dahulu. Yang mulia, apakah Anda berhasil memasuki gua Buddha dalam perjalanan Anda ke Kekaisaran Buddha yang terberkati? Zhao Su melirik Huang Xiaolong, dan dengan hati-hati menanyakan pertanyaan yang telah lama ingin ia ketahui jawabannya. Zhang Fu dan Fei Hou segera mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Mendeteksi ekspresi samar pada ketiganya, Huang Xiaolong dapat menebak apa yang ada dalam pikiran mereka. Sambil tersenyum tipis, dia mengangguk, ya, Gunung Sumi yang saleh telah kukekang. Tidak perlu merahasiakan masalah ini dari mereka, mereka akan mengetahuinya dengan satu atau lain cara. Waktu seakan berhenti sejenak bagi Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou. Kemudian ketiganya berlutut memberi hormat, dengan gembira memuji, yang berdaulat tak terkalahkan. Berdaulat dan tak terkalahkan. Gunung Sumi yang saleh. Harta karun nomor 1 yang tercantum dalam harta karun surgawi, sungguh di luar imajinasi mereka bahwa suatu hari penguasa gerbang Asura mereka akan berhasil mengendalikannya. Itulah Gunung Sumi yang legendaris, harta karun yang dikabarkan memiliki kekuatan paling luar biasa di dunia ini selama beberapa ribu tahun. Memikirkan hal ini, mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil kegirangan. Sebenarnya, Zhao Su dan Zhang Fu tidak sepenuhnya yakin dengan Huang Xiaolong yang akan merebut posisi penguasa gerbang Asura dari Chen Tianqi. Namun, sekarang, mereka tidak ragu lagi untuk mendukung Huang Xiaolong. Jika dia bisa mengendalikan harta surgawi seperti Gunung Sumi yang suci, apakah ada hal yang tidak bisa dia lakukan? Berdirilah. Huang Xiaolong menatap ketiga orang yang berlutut itu dan berkata. Zhao Su, Zhang Fu, dan Fei Hou memberi hormat sebelum berdiri. Perhatikan persediaan batu roh kelas 1, aku ingin mendapatkan sejumlah batu roh kelas 1. Huang Xiaolong kemudian menambahkan. Sekumpulan. Ketiganya tercengang.